Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Yolanda Wulandari. Pada video kali ini kita akan mengkritik sebuah toko yang ada pada novel, yang mana novel tersebut berjudul 5 cm. Baik, sebelum kita masuki videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Novel 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan 5 orang yang bernama Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan juga Genta, di mana mereka memiliki obsesi dan juga impian masing-masing. Ariel adalah sosok yang paling ganteng di antara mereka, berbadan tinggi dan juga besar. Arya selalu tampak rapi dan sporty. Riani adalah sosok cantik yang cerdas. Ia mempunyai cita-cita bekerja di salah satu stasiun televisi. Sedangkan Zafran adalah seorang yang humoris, ideal, musik dan puisi adalah kehidupannya. Ian memiliki postur tubuh yang tidak ideal, penggila bola dan juga penggemar Happy Salma. Dan yang terakhir adalah Genta. Genta yang selalu dianggap sebagai the leader oleh teman-temannya. Genta berbadan agak besar dengan rambut agak lurus berjambul. 5 sahabat ini telah menjalin persahabatan hampir 10 tahun. Suatu ketika mereka jenuh akan aktivitas yang selalu mereka lakukan bersama-sama. Dan Genta teringat kata-kata Ian. Pada waktu yang lalu, akhirnya mereka memutuskan tidak saling berkomunikasi dan bertemu satu sama lainnya selama 3 bulan. Riani pada awalnya tidak setuju dengan ide gila itu. Tapi pada akhirnya ide tersebut pun disepakati. Selama 3 bulan berpisah, itulah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka lebih kaya dan sebelumnya. Akhirnya pertemuan yang dimanapun terjadi dan semuanya sudah diatur oleh Genta. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen akhirnya terjadi dirayakan dengan sebuah perjalanan di mana di dalam perjalanan tersebut mereka menemukan arti manusia sesungguhnya. Perubahannya itu mulai dirasakan tentang pendidikan, karir, idealisme, dan tentunya love life. Semuanya dalam satuan perjalanan reuni mereka mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu adalah Mahameru. Dan di sanalah cerita bergulir. Bukan hanya seonggok daging yang dapat berbicara, berjalan, dan punya nama, mereka pun pada akhirnya dapat menanggapi cita-cita mereka dan impian yang sejak dulu. Kemudian unsur-unsur intrinsik pada tokoh dan juga penokohannya. Yang pertama adalah Ariel. Ariel digambarkan sebagai orang yang sporty, kemudian selalu tampil rapi dan simpel, di mana Ariel adalah sosok yang tenang, pembawanya selalu senyum, asik, cool, dan juga pembawanya suasananya ramai. Dalam psikologi, Ariel termasuk orang yang tergambarkan seanggun. Yang kedua adalah Riani. Riani adalah gadis cantik, baik, cerdas, dan mengutamakan prestasi, serta memikirkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Dan dalam psikologi, Riani termasuk orang yang memiliki temperamen pragmatik. Kemudian yang ketiga adalah Zafran. Zafran digambarkan sebagai orang pencinta musik dan suka membuat puisi
yang mana memiliki estetis yang mendalam dalam menghargai seni. Dan Zafran juga baik keras dalam psikologi. Zafran termasuk orang yang berperamen mengkritik. Kemudian adalah Ian. Ian adalah tokoh yang gila bola, baik dan juga lucu. Ia juga senang bermain games dan suka makan terutama Indomie. Yang terakhir adalah Genta. Genta adalah dari 5 orang sahabatnya, Genta begitu menyukai seorang yang bernama Riani. Genta adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Ia lebih memungkinkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dia sosok yang baik, seorang aktivis kampus, dan dia sangat dikagumi oleh teman-temannya. Dalam psikologi, Genta termasuk orang yang bertemperamen sanguin. Kemudian tema dalam novel tersebut adalah persahabatan 5 anak muda yang mempunyai kekuatan, keajaiban, dan juga mimpi dan keyakinan. Kemudian latar pada tempat tersebut terdapat di rumah Arial, kamar Arial, dan Secret Garden, SMA, stasiun kereta api, kemudian puncak Mahameru. Selanjutnya adalah waktu. Waktunya adalah setiap saat, pagi atau sampai malam. Suasana yang terdapat pada novel ini adalah menyenangkan, mengharukan, dan juga menegangkan. Alurnya adalah maju mundur, artinya dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan kejadian masa depan. Sudut pandangnya dalam film 5 cm ini, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga. Amanat yang terdapat pada novel ini yang pertama adalah kita harus menanamkan satu keyakinan pada diri kita bahwa tidak ada yang bisa di dunia ini kecuali keyakinan yang menganggap bahwa ia tidak dapat melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah sebaik-baiknya manusia dalam hidupnya adalah apabila ia menjadi manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri dan terlalu mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga adalah janganlah menjadi manusia yang diatur oleh keadaan dan merasa kalah sama keadaan. Tapi, jadilah manusia yang beranggapan bahwa dirinya lah yang harus mengatur keadaan, bukan dirinya yang diatur oleh sebuah keadaan. Kemudian gaya bahasa yang terdapat pada novel ini adalah bahasa yang digunakan dalam sebuah novel atau film 5 cm ini adalah bahasa yang mengikuti perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Di mana pada saat sekarang ini perkembangannya sudah modern dan sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang, sehingga filmnya dapat dengan mudah dimengerti dan banyak disukai oleh para masyarakat. Baik, itu saja kritik pada tokoh yang terdapat pada novel 5 cm. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.